keadaan, masalah tidak akan pernah selesai hanya sekedar kita mengeluh, atau kita mencaci maki, atau kita menumpahkan begitu banyak tulisan kita di media sosial misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa channel Tariq Innovation, kita masih dapat mengudara pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita masih bersama pembina LPPD Tariq Una, Ustadz Haris Emir Falah. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan berbincang tentang kemerdekaan. Karena sebentar lagi kita akan sebagai bangsa Indonesia akan merayakan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus nanti, insya Allah. Nah, maka dari itu kita tanya tentang kemerdekaan, makna kemerdekaan menurut Islam, terus pada sudut pandang Ustaz Haris Emir Falah tentang makna kemerdekaan, apalagi sekarang usia Indonesia sudah semakin tua. Ya, kita akan lihat nanti pandangan beliau tentang negara ini. Untuk itu kita sapa beliau sampai dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum hari ini Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Sibuk sekali Ustaz, nampaknya Ustaz. Ya, seperti itulah. Ya, kita baru bisa mulai lagi nih Ustaz. Karena kesibukan antum. Ya. Begini Ustaz, mungkin kita udah sama tahu bahwa sebentar lagi nih Ustaz, Indonesia akan merayakan hari jadinya Ustaz. Nah, kemerdekaannya yang ke-75. Ya. Ini Ustaz, kalau kita memaknai kemerdekaan ini Ustaz, kemerdekaan kalau menurut pandangan Islam seperti apa Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya pandangan Islam tentang kemerdekaan itu sebetulnya senapas dan sejalan dengan isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu kan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi intinya kan di dalam kemerdekaan itu kan menghapuskan segala bentuk penjajahan. Itu kemerdekaan. Di dalam ajaran Islam yang disebut dengan merdeka juga begitu. Merdeka artinya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lepas dari penjajahan peribadatan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mentauhidkan Allah saja gitu. Iya, jadi tidak dijajah oleh manusia, tidak dijajah oleh hawa nafsunya. Kemudian dia lepas, bebas, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masukkan ke dalam konsep negara seperti apa Ustaz, kemerdekaan itu Ustaz? Iya. Apakah bebas dari tekanan negara lain atau seperti apa? Kalau yang disebut dengan negara yang merdeka itu ya negara yang berdaulat. Dia berdaulat baik ke dalam maupun keluar. Jadi tidak diintervensi oleh negara lain. Kemudian juga tidak disetir oleh negara lain, tapi dia punya kepribadian sebagai sebuah negara yang merdeka, punya izah gitu Ustaz. Iya, itu esensi dari sebuah kemerdekaan sebenarnya. Kalau hari ini seperti apa Ustaz untuk memandang bangsa kita ini Ustaz? Iya, pertama begini ya. Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, bahkan sekarang itu sudah 75 tahun umurnya. 75 tahun ini sudah cukup lumayan sebenarnya. Pertama ya kita lihat kemerdekaan itu sendiri sebagai sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam pembukaan Dasar 45 juga dikatakan berkat rahmat Allah. Jadi yang pertama, ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia dari Allah. Makanya wajib untuk kita syukuri. Jadi kita lihat sebagai sebuah nikmat, gitu kan. Jadi bagaimana kemudian kita mensikapi nikmat kemerdekaan ini. Ya, jadi semua unsur lah
baik itu pemimpin, baik itu masyarakat biasa. Jadi mensikapi nikmat kemerdekaan ini pastinya harusnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketaatan yang lebih, Ustaz ya. Ya, harus dengan ketaatan. Kalau kemerdekaan diisi dengan kemaksiatan, nanti malah bisa merusak negara itu sendiri. Betul. Apalagi kita tahu setiap tahunnya kita merayakan kemerdekaan justru dengan ya kita lihat sama-sama ini, Ustaz, perlombaan segala macam, bahkan dangdutan apa segala macam kan penuh dengan kemaksiatan, Ustaz. Kita tidak bisa pungkiri itu. Iya, mestinya bergembira karena kita merdeka, itu harusnya tidak begitu. Kalau kita baca di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala disebutkan idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mestinya kemerdekaan itu kan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mendapatkan, bangsa Indonesia mendapatkan kemenangan, menjadi negara yang merdeka, berdaulat, kuat gitu ya. Mestinya setelah diberikan hak kemerdekaan oleh Allah, sebuah nikmat itu dia harusnya fasabbih bihamdi rabbika. Justru seharusnya diisi dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan justru menciderai aturan Allah. Kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isinya justru zikir. Dalam arti kata apa? Dalam arti kata mengingat Allah di dalam mengisi kemerdekaan itu. Malah kalau kita isi dengan kemaksiatan, entah itu ada apalah namanya dangdutan apa semuanya, itu sebetulnya cara bersyukur yang menyimpang dari ajaran Islam. Gitu. Ini Ustaz, kita masuk lagi nih dalam makna kemerdekaan. Ya, kita bisa lihat hari ini begitu, kalau kita bisa bilang lebahnya negara hari ini, Ustaz. Ya kan? Berapa banyak para tenaga kerja asing lah, terutama yang banyak saudara-saudara kita protes terhadap itu. Karena di satu sisi bangsa kita ini banyak pengangguran, Ustaz. Sedangkan justru yang diambil dari bangsa kita hari ini justru yang masuk kerja orang-orang asing gitu, Ustaz. Apakah ini bagian dari kemerdekaan atau belum kemerdekaan, Ustaz? Kalau antum bisa berpandangan antum seperti apa, Ustaz? Ya, kalau kita lihat sekarang sih hampir semua negara di dunia ini sedang lemah ya. Karena ada pandemi COVID-19 itu. Yang penting beginilah, yang penting sesuai dengan porsinya. Artinya kalau kita memang butuh tenaga asing yang ahli, ya di negeri kita kemudian kita tidak temui, ya tidak mengapa menggunakan tenaga asing itu. Tapi kalau sudah over ya, artinya mereka ada sebetulnya tenaga yang handal, yang anak bangsa yang bisa gitu, Ustaz. Iya, punya skill dan dia adalah putra dari bangsa ini, harusnya diutamakan. Jadi kita kan tujuannya kan mensejahterakan rakyat kita sendiri. Jadi jangan sampai kesejahteraan ini diambil orang-orang lain, tapi kemudian kita sebagai bangsa sendiri tidak mendapatkan seperti itu. Jangan sampai kayak gini sekarang ya. Kalau kita punya hasil laut gitu ya, misalnya udangnya besar-besar, tapi kita cuma dapat rasanya. Ya kan, udangnya sudah diambil orang lain gitu. Atau yang lain-lainnya lah. Banyak sekali sebenarnya, Ustaz. Iya. Ini kemerdekaan 75 tahun ini kayaknya Indonesia mengangkat Indonesia kuat ya, Ustaz. Iya. Nah, kalau menurut antum harusnya kuat seperti apa bangsa Indonesia ini, Ustaz? Saya pikir sebagai sebuah slogan ya. Ini sebagai sebuah motivasi. Motivasi untuk ke depan Indonesia itu semakin kuat. Semakin kuat artinya betul-betul menjadi negara yang mandiri. Ya, dia tidak tergantung dengan kekuatan yang lain. Jadi kuat. Ya.
kuat, tentunya pasti kekuat ini dalam arti kata rakyatnya ini betul-betul punya persatuan dan kesatuan yang baik. Jadi tidak lagi kita direpotkan oleh apa namanya isu-isu tentang apa namanya terjadi konflik, misalnya konflik horizontal, baik karena kesukuan, baik karena agama atau apa persoalan-persoalan yang lain. Itu sebetulnya kalau mau Indonesia kuat, hal-hal seperti itu sudah harus tidak ada, ya, tidak ada. Jadi semuanya punya tekad yang sama tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang lain. Ya. Perbedaan-perbedaan itu sudah sunatullah, ya. Dia tekad yang sama untuk menguatkan negeri ini. Jadi persatuan dan kesatuan yang memang harus lintas agama, lintas suku, ya, lintas etnis, bahkan apa namanya lintas kedudukan di mana dia berada pada posisi manapun, itu harusnya saling bantu membantu, saling kuat menguatkan. Tapi kalau misalnya ada konflik yang berkepanjangan, baik horizontal atau bahkan juga vertikal, gitu ya. Kemudian atau terus saja ada isu-isu yang merugikan, sebetulnya merugikan kekuatan daripada negara ini terus muncul bermunculan. Saya rasa pasti punya hambatan berat kita maju ke depan itu supaya menjadi negara yang kuat. Jadi itu modal pertama itu persatuan dan kesatuan. Karena hari ini terkesan kalau kita bisa bilang negara lalai Ustaz, terhadap provokasi-provokasi perpecahan ini Ustaz. Kita bisa saksikan di media sosial saat ini kan begitu banyak orang-orang yang menghina suku lain, agama lain gitu. Tapi terkesan ada pembiaran gitu Ustaz. Tapi terciptalah konflik ini Ustaz. Iya, makanya itu harusnya itu harus dihilangkan. Tadi persatuan yang tanpa mengenal batas, ya. Jadi apapun sukunya, apapun agamanya, dia punya tujuan yang sama untuk membangun negeri ini menjadi kuat. Dan kemudian juga memang negara kuat ini dalam persoalan dia kuat dari serangan-serangan apapun. Artinya dalam kondisi dan situasi bagaimanapun, negara harus hadir di masyarakat. Gitu loh. Jadi masyarakat hadir secara adil. Siapapun yang melakukan apa namanya sebuah aksi provokasi atau kemudian membangun opini-opini yang memprovokasi, nah baik itu memprovokasi agama, memprovokasi tentang apa namanya konflik etnis, harusnya secara tepat menunjukkan bahwa negara itu kuat, dia harus hadir, ya kan? Jadi masyarakat itu betul-betul merasa diayomi oleh negara yang kuat itu. Jadi tidak terkesan tidak berat sebelah Ustaz ya. Iya. Karena banyak saat ini kan kita lihat sendiri Ustaz, di mana di satu sisi begitu cepatnya direspon gitu kan, di satu sisi lagi lambat gitu Ustaz. Ya kan tadi di dalam pembukaan itu apa namanya disebutkan salah satu unsur daripada bebasnya dari penjajahan itu ya itu kan sehingga kita punya peri kemanusiaan dan peri keadilan. Tapi kalau misalnya tidak ada peri keadilan, jangan-jangan nanti kembali dalam era penjajahan lagi, tapi bukan dijajah oleh musuh gitu, tapi dijajah oleh kekuatan yang ada di dalam negara ini sendiri, gitu. Antara anak bangsa saling berperang. Iya, itu jadi apa namanya kedepannya malah jadi berat gitu. Yang sulit kita ya. Iya, mau kuat tapi nanti terbaliknya jadi malah lemah. Iya. Jadi seperti apa Ustaz negara harus bersikap agar kuat tadi Ustaz? Selain masyarakatnya harus bersatu, kalau dari segi pemerintahan seperti apa Ustaz? Ya semaksimal mungkin membangun semua komponen yang ada di negeri ini untuk menguatkan negara. Jadi apa namanya pemerintah yang berkuasa sekarang ini harus punya tekad yang
yang benar-benar tekad yang bulat, dan kemudian juga berorientasi bukan untuk kepentingan golongannya, bukan untuk kepentingan partai politiknya, bukan untuk kepentingan daerahnya, tapi sudah harus kepentingan seluruh lapisan Iya. masyarakat yang berada di Indonesia ini. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi jangan kita ingin kuat, tapi kemudian kita hanya membangun kekuatan hanya pada sisi yang ada di sekitar kita. Tidak fondasi saat Dulu harus merata itu. Lalu bagaimana Ustaz agar negara ini menjadi negara yang berkah Ustaz? Ya. Baldatun thayyibatun wa ghafurun ghafur gitu. Iya. Apa, Ustaz? Ini sebetulnya yang sering didengungkan oleh para tokoh-tokoh di negeri ini ya. Kita harus menjadi negara yang makmur, negara yang merdeka, yang kuat, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Menjadi negara yang baik, tapi juga bukan sekedar baik, tapi di dalamnya ada thayyibatun wa rabbun ghafur, ada negara yang baik dan kemudian ada ampunan Allah di dalamnya. Nah, sehingga nanti kan negara ini kan jadi berkah. Keberkahan itu tidak bisa hanya bersandar kepada kekuatan yang ada dalam diri manusia. Artinya, misalnya begini, negara jadi berkah kalau pemimpinnya semua pintar misalnya. Tidak cukup dengan itu. Tapi negeri yang berkah itu, kalau di dalam surat Al-A'raf, Allah mengatakan seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah mengatakan la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Maka Allah akan bukakan pintu barokah, baik pintu barokah dari langit maupun juga pintu barokah dari bumi. Itu modalnya apa? Adalah amanu wattaqau. Modalnya adalah penduduk negeri ini adalah beriman, kemudian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi takwa tidak hanya kita bilang sebagai insan takwa dalam slogan, tapi takwa yang memang betul-betul menjadi orang-orang yang takutnya kepada Allah itu di atas takut yang lainnya. Jadi sehingga itu jaminan tuh, Allah jamin tuh. Allah mengatakan la fatahna alaihim. Maka benar-benar Allah akan bukakan pintu barokah kepada mereka. Kepada mereka artinya kepada ahli negeri ini. Ya kan? Jadi baik dari langit maupun dari bumi. Itu untuk menciptakan insan yang takwa itu seperti apa, Ustaz? Ya, yang harus diusahakan itu. Kalau menurut ajaran Islam, konsepnya jelas, ya kan? Bagaimana menjadi orang takwa. Saya rasa di Quran sangat variasi sekali bagaimana proses menjadi orang takwa. Dasarnya adalah pasti keimanan, ya kan? Keimanan yang benar. Dengan iman yang benar itu, kemudian dia melakukan amal-amal yang baik, menjadi muhsinin, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan baik itu bisa baik secara pribadi maupun baik secara sosial. Dia melakukan perbuatan-perbuatan itu. Nah, nanti pasti secara proses dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang posisinya adalah paling mulia di sisi Allah, yaitu adalah ketakwaan. Itu kalau di dalam Islam pasti prosesnya sangat jelas. Walaupun ya, dalam agama-agama yang lain mungkin ada konsep-konsep tentang bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Ya, di terakhir sesi ini, bisakah antum memberikan support kepada pemirsa kita nih, channel Thorikun Appreciation ini, bagaimana kita menyikapi kondisi negara yang seperti ini, Ustaz? Agar tetap optimis, Ustaz, kita. Iya, pasti yang pertama pastinya kita tempatkan dulu lah bersyukur kepada Allah. Kita menjadi negara yang merdeka, paling tidak sudah 75 tahun kita menjadi negara yang merdeka dan terus berproses, ya. Berproses, kemudian ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.
Meskipun tantangannya pasti berat. Iya. Pertama adalah kita bersyukur. Karena dengan bersyukur pasti Allah akan tambah Iya. nikmatnya. Jangan kita mengkufuri nikmat Allah, ya kan? Yang berikutnya, apapun kondisi yang ada di negeri ini, dia tidak akan pernah selesai. Ya, keadaan, masalah tidak akan pernah selesai hanya sekedar kita mengeluh, atau kita mencaci maki, atau kita menumpahkan begitu banyak tulisan kita di media sosial misalnya. Itu juga tidak selesai, saya rasa. Tapi harusnya setelah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia merealisasikan rasa syukurnya itu. Bagaimana merealisasikan rasa syukurnya? Dengan jiwa optimis itu, dengan jiwa ketaatan itu, itulah yang menjadi tekad dia bahwa apapun rintangannya, itu negeri ini insya Allah ke depan akan jauh lebih maju dan lebih kuat. Amin, insya Allah. Ya. Sekian itu, Ustaz. Ya, alhamdulillah, ikhwan. Demikian perbincangan kita pada hari ini. Insya Allah akan berlanjut ke sesi berikutnya. Tentunya dengan tema yang berbeda. Insya Allah ke depannya seperti itu. Kita tutup perjumpaan hari ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.